Nah, jadi salah satu pelajaran yang aku dapetin dari semua ini adalah bahwa di balik kalimat hasil tidak akan mengkhianati usaha, ada kalimat rezeki tidak akan pernah ketukar. Jadi sekeras apapun usaha kita, sebagus apapun rencana kita, kalau emang itu bukan rezeki kita nggak akan pernah ngedapetin itu, guys. Halo semuanya, aku Ame Stefan. Aku adalah content creator sekaligus mahasiswa di jurusan Radio TV Sima Selçuk University, kota Konya, Turki. Aku merupakan penerima beasiswa pemerintah Turki, beasiswa YTB, dan pernah mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar ke Eropa, beasiswa Erasmus+. Jadi salah satu alasan kenapa aku kuliah di Turki itu karena aku tertarik dengan sejarah dan kebudayaan. Juga aku pengen bisa kuliah sekaligus traveling. Aku pengen bisa nikmatin suasana hutan tropis, suasana badai salju, dan suasana panasnya gurun itu di dalam satu negara. Dan setelah aku searching, ketemulah Turki. Dan syukurnya di Turki ini juga nyediain jurusan yang memang sesuai dengan passion aku ya, content creating, dan nama jurusannya adalah Radio, TV, dan Sinema. Jadi sedikit mengenai kampusku itu udah berdiri sejak 1975 dan menjadi salah satu kampus incaran mahasiswa lokal Turki untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena selain kampusnya bagus, kota Konya ini nyaman banget buat pelajar gitu ya. Konya ini dikenal sebagai kota pelajar ya, karena di sini biaya hidupnya dibilang cukup murah. Misalnya nih dengan biaya hidup 2 juta per bulannya, itu udah cukup banget buat aku ya, dan itu meng-cover biaya sewa apartemen, air, listrik, gas, internet, makan sehari-hari, jajan-jajan nongkrong, itu udah cukup buat kehidupan 1 bulan aku di sini. Selain itu, kota Konya juga kotanya tenang dan jauh dari kebisingan. Juga mahasiswa tuh dapat privilege, apalagi buat mahasiswa asing kayak kita itu dapat privilege transportasi gratis di kota Konya kemanapun kita mau pergi. Nah, selain dikenal sebagai kota pelajar, kota Konya ini juga dikenal sebagai kota tua. Karena kota ini tuh udah dihuni sejak 3000 sebelum Masehi dengan berbagai macam bangsa yang tinggal di sini, guys. Nah, di kota Konya juga sempat ditemukan peninggalan dari peradaban manusia dulu di daerah Çatalhöyük namanya. Dan kalau di pusat kota Konya sendiri itu paling banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Selçuk tahun 1100 Masehi. Dan bangunan-bangunannya itu masih utuh dan dijaga sampai sekarang. Nah teman-teman semua, bukti bahwa Alauddin Jami ini udah dibangun sejak lama. Kita bisa lihat ya di sana itu ada tahun dibangunnya dari tahun 1156 Masehi ya. Dan rampung tahun 1220 Masehi pembangunannya. Pokoknya semuanya ini rampung tahun 1200 Masehi. Kita langsung masuk aja nanti ke dalamnya. Kita lihat bagaimana dalam, guys. Nah, jadi ini dia nuansa interior dari Masjid Alauddin. Biasanya kalau masjid-masjid yang dibangun di zaman Ottoman itu tiangnya sedikit dan juga tinggi-tinggi. Terus kubahnya itu berbentuk setengah bola. Nah, kalau masjid-masjid yang dibangun di zaman Selçuk itu, tiangnya itu banyak dan pendek-pendek. Langit-langitnya itu rata dan kebanyakan kubahnya berbentuk piramid. Nah, teman-teman semua, yang aku suka dari tempat ini, pemerintahnya itu kayak merestorasi lagi ya suasana kerajaan dinasti Selçuk zaman dulu gitu. Nah, seperti salah satu yang kalian lihat ya, guys. Ini nih tembok-tembok di samping aku, ini didesain dengan apa ya, arsitektur khas dari kerajaan Selçuk, teman-teman semua. Nah, selanjutnya aku mau bawa kalian ke Masjid İplikçi namanya. Masjid ini tuh udah ada semenjak tahun 1200 Masehi dan masih berdiri tegak sampai sekarang. Nah, teman-teman semua, salah satu yang paling menarik dari masjid ini adalah tempat wudhunya, guys. Nah oke, jadi tempat wudhu ini itu ada banyak banget tiang-tiangnya. Kita bisa lihat ya di belakang aku sini. Jadi yang buat tempat ini unik, kalau misalnya kita berdiri sejajar sama orang di depan kita, itu suaranya bisa kedengeran jelas. Kedengeran jelas banget kayak 3D ya, kiri kanan. Tapi orang lain yang ada di lain tiang kalau misal berdiri itu nggak akan kedengeran selain orang yang berdiri sejajar face to face sama yang depan. Oke, sekarang aku lagi ada di sana. Dan ini posisinya sejajar banget sama aku. Coba Hir. Jadi kalau misalnya kita ngomong seperti ini,
itu kayak ada speakernya di sono. Iya, betul banget. Padahal adek aku ngomongnya pelan-pelan loh guys. Coba ngomong pelan-pelan Hir. Ini udah pelan banget loh. Udah pelan banget kan, tapi tetap kedengeran. Nah, jadi itu dia singkatnya mengenai Kota Konya dan tempat-tempat menarik yang ada di Kota Konya. Pertama kali datang ke Turki yang paling menjadi hambatan itu bahasa. Karena di sini tuh orang-orang nggak ada yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Orang-orang lokal itu mereka semua pakai bahasa Turki guys. Dan salah satu kesulitan kita dalam mempelajari bahasa Turki itu adalah susunan grammarnya yang kebalik dari bahasa Indonesia guys. Kalau misalnya Indonesia kan kita bilang saya mau makan, itu kalau di Turki bilangnya makan saya mau. Nah terus tantangan lain yang aku rasain ketika aku datang ke Turki itu makanannya sih guys. Datang ke sini, jalan satu langkah, tengok kanan, toko kebab. Tengok kiri, toko kebab lagi. Kita yang biasanya makan nasi gitu ya setiap hari, pas datang Turki, nasi itu bukan dijadiin makanan pokok gitu loh. Jadi kalau misalkan lihat ya piringnya orang Turki, itu nasinya itu dikit banget, tapi yang banyak itu roti-rotiannya itu loh. Bahkan ada sebuah restoran yang nasi itu masuknya ke kategori dessert. Wah gila gak sih guys? Ya jadi kita kalau misalnya mahasiswa nih yang baru balik dari Indonesia datang Turki, kopernya itu isinya bukan baju-baju tapi makanan guys. Bumbu-bumbu spesial Indonesia yang gak bisa kita temuin di Turki ini. Selain itu juga tantangannya hidup di Turki itu perbedaan sikap antara orang Turki dan orang Indonesia ya. Kita biasanya di Indonesia senyum-senyum gitu kan ke orang lain, tapi kalau di sini itu nggak terlalu banyak senyum gitu ya ke orang yang kita kenal. Aku ngerasa di sini lebih individual sih, kayak urusan kamu tuh urusan kamu, urusan aku ya urusan aku aja. Tapi kalau misalnya mereka ngasih, wah mereka tuh baik banget, mereka nggak hitung-hitungan dan mereka care banget lah pokoknya. Nah setelah setahun aku belajar bahasa Turki, singkat cerita alhamdulillah aku lolos di jurusan Radio TV Sinema di Selçuk University di Kota Konya. Tapi waktu itu aku masih mandiri ya, belum dapat beasiswa. Dan pada saat itu aku masih terus nyoba apply gitu ya setiap tahunnya beasiswa-beasiswa, terutama beasiswa pemerintah Turki. Anehnya tuh selalu ditolak gitu loh. Setiap tahun dari 2016 sampai 2018 waktu itu, sampai di tahun 2019 aku memutuskan untuk lebih fokus ke penyeleksian beasiswa Erasmus Plus. Itu semacam program pertukaran pelajar selama 1 semester sampai 1 tahun, dan kita dikasih uang setiap bulannya selama kita mengikuti program itu guys. Waktu itu kuota yang disediakan buat jurusan aku itu 4 orang, dan alhamdulillah aku lolos dan aku menjadi salah satu di antara 4 orang yang berangkat pertukaran pelajar ke Eropa. 2020 aku berangkat ke Latvia, dan alhamdulillah aku diberi kesempatan buat keliling berbagai negara di Eropa yang selama ini aku jadiin wallpaper HP aku jadiin wallpaper laptop aku langsung lihat di depan mata aku sendiri. Singkat cerita, beasiswa Erasmus aku selesai di pertengahan tahun 2020. Aku balik lagi ke Turki, dan di akhir tahun 2020 kemarin, beasiswa YTB itu buka lagi guys. Aku coba daftar, dan akhirnya alhamdulillah aku keterima beasiswa itu. Aku seneng banget waktu itu, aku bahagia banget selama ini ya. Aku berusaha keras buat dapetin beasiswa itu, akhirnya bisa dibayar gitu. Waktu itu aku kayak flashback gitu ya, di tahun 2016 tuh aku buat dapetin surat rekomendasi, aku harus hujan-hujan naik motor. Demi dapetin cap legalisir tuh aku harus bolak-balik gitu, dan nunggunya ya gak bentar guys. Sempet capek mental juga, sempet capek fisik juga kayak gitu kan. Dan juga waktu itu demi mewujudkan target-target aku harus meninggalkan lingkungan teman-temanku dan cari support system yang baru gitu buat aku. Dan akhirnya itu semua terbayar. Nah jadi salah satu pelajaran yang aku dapetin dari semua ini adalah bahwa di balik kalimat hasil tidak akan mengkhianati usaha, ada kalimat rezeki tidak akan pernah ketukar. Jadi sekeras apapun usaha kita, sebagus apapun rencana kita, kalau emang itu bukan rezeki kita nggak akan pernah ngedapetin itu guys. Kayak contohnya nih, aku baru paham gitu ya kenapa dari 2016 aku ngedaftar beasiswa YTB itu baru bisa keterima di tahun 2020. Karena kampusku itu ngelarang mahasiswa yang udah dapat beasiswa Turki itu buat ikut program Erasmus. Jadi kalau emang dari dulu aku udah dapat YTB, ya aku udah gak bisa pergi ke Eropa lagi waktu itu. Aku ngerasa kayak Tuhan itu ngasih tahu aku gitu loh, kamu ambil dulu beasiswa Erasmus itu gitu. Kamu pergi dulu ngeliat dunia yang lebih luas, baru kamu datang lagi ke Turki, aku kasih kamu beasiswa kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi nonton, yang mungkin ngerasa lagi kecewa dan merasa
tidak mendapatkan hasil yang sepadan dengan usaha yang udah teman-teman lakukan, kita harus tetap semangat, jangan pernah kecewa, jangan marah, jangan menyalahkan keadaan. Keep trying and do our best, karena kita nggak akan pernah tahu ya apa rencana Tuhan untuk kita setelah ini. Kita nggak akan pernah tahu apa yang Tuhan siapkan di balik bongkahan batu besar yang menutupi impian kita buat dapetin hal yang kita targetin kayak gitu. Bisa jadi sedikit lagi kita dekat dengan kesuksesan, tapi kita tidak menyadarinya. Aku berharap kalian senang dan bisa termotivasi dengan video ini. Aku Amir Stefan, see you in another video. Bye-bye. Guru Shurus.